Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf dengan NIM I012003, kelas Hukum A, program studi Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Barat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah Hukum Mahkamah Konstitusi, di mana video kali ini akan membahas tentang putusan ditolak atau amar putusan gugatan yang ditolak. Pengertian gugatan yang ditolak. Dalam pasal 56 ayat 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan ditolak, yaitu dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan. Amar putusan menyatakan permohonan ditolak. Atau dengan kata lain, pada saat pemeriksaan meskipun formil dan materialnya itu terpenuhi namun tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka gugatan tersebut dianggap ditolak. Adapun contoh putusan gugatan yang ditolak, di mana Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pengujian pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold 20% yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, kata Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat membacakan amar putusan perkara nomor 73 garing PUU Datar Angka Romawi 20 garing 2022 di Jakarta, Kamis 29 September 2022. Pengujian Undang-Undang Pemilu tersebut diajukan oleh PKS yang diwakili Ketua Umum Ahmad Syaiqo dan Sekretaris Jenderal Aboe Bakar Al-Habsyi sebagai pemohon pertama dan Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al-Jupri sebagai pemohon dua. Dalam perkara tersebut, dua orang hakim MK yakni Suhartoyo dan Saldi Isra memiliki alasan berbeda. Menurut MK, hal tersebut bukanlah menjadi ranah wewenang MK untuk menilai kemudian mengubah besaran angka ambang batas. Hal tersebut juga ditegaskan oleh para pemohon dalam permohonannya. Video pemohon halaman 26 merupakan kebijakan terbuka sehingga menjadi kewenangan para pembentuk undang-undang, yakni DPR dan Presiden, untuk menentukan lebih lanjut kebutuhan legislasi mengenai besaran angka ambang batas tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah putusan ditolak dapat diajukan kembali? Ketentuan soal muatan pasal dan ayat yang diajukan ke MK diatur dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi pada poin pertama, terhadap materi muatan ayat, pasal dan atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Kemudian yang kedua, dapat dikecualikan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Berdasarkan isi pasal tersebut, pada prinsipnya pasal dan ayat suatu undang-undang yang telah diuji ke MK tidak dapat dimohonkan kembali. Akan tetapi terdapat pengecualian, yaitu dapat diajukan pengujian kembali jika pasal dan ayat undang-undang tersebut kemudian diuji terhadap ketentuan yang berbeda dalam Undang-Undang 1945. Pertanyaan kemudian adalah apakah ada upaya hukum? Perlu kita ketahui bersama bahwa putusan MK itu sifatnya final dan mengikat, dan tidak ada upaya hukum atas ditolaknya gugatan pemohon yang diajukan ke MK. Cukup sekian dan terima kasih saya ucapkan kepada semua orang atau teman-teman yang sudah mampir di video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan kata, nama, titel, dan lain-lain. Itu murni dari kesalahan saya sendiri.
Dan saya sangat mengharapkan kritikan-kritikan yang kemudian membangun dan dapat memperbaiki apa yang menjadi kesalahan dalam video ini. Untuk itu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.